Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan materi sorof. Kemarin sudah beberapa kali kita belajar ilmu nahu, kita lanjutkan materi sorof berikutnya. Babul masdar wa ma yushtaqu minhu, sekarang berkaitan dengan bab masdar dan sigat-sigat yang sigat-sigat yang lain. Wa ma yushtaqu minhu, dan sesuatu yang dicetak dari masdar itu. Nanti yang akan dibahas selain masdar ada masdar mim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, isim zaman, isim makan, zaman, makan, alat nanti. Itu yang dimaksud dengan wa ma yustaqqu minhu. Dan tasrifan dan sigat-sigat yang dicetak daripada masdarnya. Babul masdar wa ma yustaqqu minhu. Wa masdarun ata ala darbaini mimin wa ghairihi ala qismaini. Masdar itu terbagi menjadi Masdar itu terbagi menjadi dua. Ada istilahnya masdar mim, ada istilahnya masdar ghairu mim. Masdar mim, masdar yang huruf pertamanya berupa mim zaidah, itu masdar mim. Jadi kalau masdar mim itu selalu diiringi dengan mim zaidah itu. Didahului dengan mim zaidah. Ada masdar ghairu mim. Antara masdar mim dengan masdar mim itu kan selalu kumpul. Masdar dulu, masdar masdar ghairu mim, kemudian masdar mim. Daraba yadribu darban wa madraban. Darban itu kan masdar ghairu mim, kalau wa madraban itu kan masdar mimnya. Masdar mimnya. Daraba yadribu darban wa madraban. Darban itu isim masdar ghairu mim, kalau masdar mimnya wa madraban. Madraban itu mimnya itu namanya mim zaidah. Sehingga maknanya itu nanti sama. Doroba telah memukul. Itu kan secara kalau di mana detail kan doroba telah memukul siapa seseorang. Yadribu doroba yadribu sedang memukul atau akan memukul. Darban wa madraban. Dorban pukulan, wa matroban pukulan. Dorban pukulan, wa matroban pukulan. Dorban pukulan, wa matroban pukulan. Jadi maknanya sama. Dorban pukulan, wa matroban pukulan. Jadi maknanya sama. Karena mimnya adalah mim zaidah. Karena mimnya itu adalah mim zaidah. Karena mimnya itu merupakan mim zaidah. Sehingga secara makna nanti tetap sama. Lah, kalau kalau di ini ya. Eh, ini kan masdar kan ini kan ya. Nasran wa mansaran, fa'lan wa maf'alan, saunan wa masanan wa masanan, darban wa madraban, farran wa mafarran. Kalau yang masdar mim nanti tetap seperti ini. Tapi yang ini yang sering ini banyakkan kiasi ya. Masdar ghairu mim itu banyak kiasinya. Masdar ghairu mim itu keseringan kiasi.
Sama'i. Kalau masdar wirumi sama'i. Banyak tidak sama. Sama itu kan memang langsung penuturan dari orang Arab dulunya kayak gitu. Tidak sesuai dengan qiyas. Ya, karena memang kan istimdad atau pengambilan daripada ilmu sorof itu kan yang kemarin dalam Mabadiul Ashrafnya kita sudah bahas di pengantar ilmu sorofnya itu istimdadnya kan memang dari Al-Quran, hadis min fasihi kalamil Arab dan dari bahasa Arab yang fasih itu kan menjadi kawan menjadi sumber salah satu sumber daripada ilmu sorof. Sehingga masdar ini yang kerepotan ya daripada masdar dari fi'il sulasi mujarrad yang agak kerepotan karena memang tidak selamanya itu mengikuti fa'lan. Contoh contoh adalah seperti ini. Wa'ada ya'idu bukan wa'dan, aidatan. Sara yasni bukan sarian, sirayatan. Waqayaki bukan waqyan, wiqayatan. Kalau ini sara yasiru sayron. Ini namanya sama. Jadi banyak sama daripada apa namanya daripada fi'il sulasi. Kalau fi'il selain fi'il sulasi mujarrad fi'il rubai, fi'il khumasi, pasti kayak gini sudah ngikuti wazan. Fa'lalu fa'lilu fa'lalatan, dahrajatan, ta'atan, tarjamatan, waswasatan, qalqalatan. Jadi lebih gampang, mudah. Karena memang kiasi mengikuti kias. Yang tidak kiasi itu yang sebanyakan sama inya itu ketika itu dari fi'il sulasi mujarrad itu. Ntar, nah, itu. Oke. Min disulasi falzamil ladhi sumi' wa ma'ajahu fal qiyas. Oh, ini sudah dibahas. Ini. Sedangkan masdar ghairu mim itu terbagi masdar ghairu mim ya, bukan masdar mim. Berarti daraba yadribu darban ya, daraba yadribu darban wa bukan wa matroban. Darbannya masdar ghairu mimnya adalah masdar ghairu mimnya. Masdar ghairu mimnya min disulasi falzami alladhi sumi' wa ma'adahu fal qiyasu tattabi'. Kalau masdar ghairu mim ini nanti terbagi menjadi dua bagian. Masdar ghairu mim fi'il sulasi mujarrad itu hukumnya sama ya. Ini sudah disinggung tadi ya. Maksudnya sama itu apa ketentuan dari orang Arab dan tidak bisa disamakan dengan wazannya. Nah, ini sudah saya singgung kayak gini. Nah, ini kan asalnya kan fa'ula yaf'ulu fu'lan. Ini kan wazannya. Mauzun itu kan yang mengikuti. Mauzun itu kan harusnya mengikuti wazan. Ternyata kan di sini enggak. Janubaya junubu bukan jumban. Janabatan. Dohuma yakhdumu dohomatan. Syaja'a bukan tidak kan tidak sama sama sekali tidak sama dengan wazannya. Wajahatan yang sama apa? Yang mana? Ini cuma yumnan, tulan yang sama. Nah, ya karena memang fi'il thulathi masdar daripada fi'il thulathi mujarrad itu hukumnya sama'i. Ketentuan sama itu adalah ketentuan dari orang Arab dan tidak bisa disamakan dengan wazannya. Ada masdar ghairu lah. Kalau masdar ghairu mim dari selain fi'il sulasi mujarrad, baik nanti fi'il sulasi masjid rubai atau fi'il sulasi masjid khumasi, masjid sudasi atau fi'il rubai masjid
khumasi, terus sudasi dan semuanya itu nanti itu kiasi sesuai dengan kias, sesuai dengan wazan. Pokok selain dari fi'il sulasi mujarrad, kalau memang tidak tahu terhadap masdarnya apa yang digunakan, maka lihat kamu saja. Nah, karena memang di apa nama masdar ghairu memang dari fi'il sulasi mujarrad itu tidak kiasi, tapi sama'i. Untuk mengetahui kebenaran pastinya, maka harus lihat di kamus. Hmm. Ini dari slide yang pertama bisa dipaham, Mufti. Bisa Ustadz. Oke, kita santai-santai saja. Berarti yang lain sibuk semua, oh ya. Ustadz, berarti kalau untuk yang fi'il sulasi karena yang guru mimi ya Ustadz. Ya, Fi'il Umi. sulasi masdarnya fi'il sulasi yang guru mimi itu kan hukumnya yang Sama'i. sama ya. Berarti itu salah satu caranya itu ya dengan menghafal itu ya berarti Ustadz. Iya, lalu lihat di kamus. Contoh semisal, kok semisal koma, kalau koma masdarnya apa? Koma yakumu, apa? Tahu nyantur. Kan mas Kok kalau koma yakumu kalau kok masa kalau kok itu kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Koma yakumu. eh, Setahunya dulu, terserah antum juga, sebisanya. Oh, kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan. Koma yakumu. Ikoma bukan ya? Nah, Koma ya. koma yakumu qiyaman. Iya betul ya Ustaz ya ya kiaman. Ya bukan qauman, misal qauma kan fa'ala yaf'ulu fa'lan itu kan kiasinya itu kan. Qauma yaqumu qiyaman. Tidak sesuai dengan wazannya. Berarti tidak kiasi. Tapi kalau tidak bukan kiasi berarti apa? Ya sama'i. Sama itu langsung ya orang Arab kayak gitu. Karena memang uh, suruf itu kan objek dari suruf itu kan lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Adalah lughatul Arabiyyah. Itu kan objeknya, objek utamanya adalah bahasa Arab. Karena memahami bentuk dari lafaz. Bentuk lafaz itu ranahnya adalah di bahasa Arab kalau sorof ini, bukan ke bahasa yang lain. Nah, karena fi'il sulasi mujarad yang masdar ghairu mimnya itu adalah banyakan yang sama, maka kalau tidak tahu selain harus hafal katanya antum barusan itu harus melihat di kamus. Tuh. Pak, lanjut slide berikutnya. Mimi thulasi in yakun min ajwafi sahihin aw mahmuzin aw mudha'afi. Ata kamaf'alin bi fathataini wa shadda minhuma bi kasril aini. Masdar ini sekarang berbicara. Masdar mimnya ini masdar mim. Masdar mim fi'il sulasi mujarad. Dari bina ajwaf sohe mahmus. Lah bina antum sudah tahu bukti. Iya Ustaz, gimana Ustaz? Ini kan mimi tulasi ini kan masdar mimnya fi'il tulasi mujarad dari bina ajwab Iya. sohe mahmus atau mudha'af.
Maka kalau berubah lafadznya itu berubah bina ajwaf, sohe, mahmus atau modo'af, maka kan masdar mimma, masdar ghairu mimnya itu harus mengikuti maf'alun. Tapi kalau nanti ini untuk mengikuti maf'alun untuk apa namanya masdar ghairu mim, masdar mim dari bina ajwaf, sohe, mahmus atau modo'af, maka mengikuti wazan maf'al. Semisal kok ketemu dari bina ajwaf, sohe, mahmus, atau mudu'af, ternyata kok masdar mimnya mengikuti wazan maf'il. Lah itu maka itu dianggap hukumnya syad. Misal menemukan maka itu nanti hukumnya syad. Syad itu adalah jarang terjadi. Ada tapi jarang. Kalau sudah dihukumi syad berarti itu jarang sekali. Nah, karena ini berbicara dengan bina-bina, nanti juga di bawah bina ajwab, sohih, mahmus, dan lain-lainnya. Antum sudah tahu atau paham semua bina-bina yang ada itu. Insya Allah Ustaz. Oke. Kalau sebenarnya kan di tasrif kan sudah ada kan ya. Ini kan sudah di pinggir ini namanya bina kan. Di pinggir ini adalah bina-bina. Bina sohe, apa bina sohe itu? Kalau kita bina itu kan ada 7. Ini kan banyak kan ada pengulangan-pengulangan ini kan. Coba kita cek dulu karena itu berkaitan dengan bina-bina, ya kita harus paham dulu tentang bina satu persatunya. Ini kelihatan banyak ke bawah karena memang diulang-ulang. Bina itu cuma ada 7 ya kalau gitu tidak keliru. Coba soheh bina soheh itu apa? Binaan shohi itu yang ini Ustaz, dia nggak ada harfu ilahnya, nggak ada Semuanya tadi berupa huruf soheh kan ya. berupa huruf shohi, yang nggak ada ilah, nggak ada tasdidnya Oke, gitu. siap. Seperti halnya nasoro yansur. Nasoro ini kan sohe semuanya kan kali. Lafadznya lafadznya merupakan lafadz sohe. Nasoro berarti yang sohe. Kalau mudoaf Mudhoaf itu yang ini Ustaz, ada tasdidnya berarti dan tak mudoaf itu ain pada fiil dan lam fiilnya itu itu gabung sama ya kan. Ini kalau sama. sama nanti kan pasti digabung kan. Ya. Lam fiil dengan anu lam fiil dengan ain fiilnya itu sama. Kalau ajwaf Ajwaf itu kalau ada wawu atau ya itu di tengah Ustaz. berarti ain fiilnya itu berupa huruf Wawu atau ya ya. berupa huruf waw atau ya sehingga bina itu ajwaf itu terbagi menjadi dua kan ada ajwaf wawi ada juga ajwaf yai Ya. antara ajwaf wawi dengan yai kemudian nakis Nafis itu yang lamu fiilnya. Lamu fiilnya itu wawu atau ya. Hurufnya lam wawu atau fiilnya itu berupa huruf wawu berupa atau huruf ilat waw ataupun ya nanti sehingga ada nakis yai ada nakis wawi hmm. kalau mahmus Kalau mahmus itu dibagi menjadi tiga. Ada mahmus lufa, mahmusul ain, dan mahmusul lam. Iya nggak oke, usah teh. betul
Berarti Ya. nanti ada mahmus fa'in dan kan Kan, tergantung nanti hamzahnya kan. itu berada di posisi apa kan ya. Kalau berada di posisi fa berarti adalah mahmus fa. Kalau di ain nanti hamzahnya kalau di ain berarti mahmus ain. Ada mahmus sudah, sohe sudah, mudoaf sudah. Misal kalau misal Misal itu yang fa'u fi'ilnya itu wawu atau ya. Hurufnya bisa ada yang wawu atau ya gitu. Ustaz. Terdiri dari wawu atau ya. iya, betul. Ajwam sudah, naqis, kemudian lafif ini yang terakhir kayaknya. Ada lafif Lafaz. mafruk, ada lafif makrun. Iya. Ini saat kalau lafif maf makrun itu yang ada huruf ilah yang berdekatan. Tapi kalau yang Berkumpul ya. ya berdekatan Hmm. qobla ba'da gitu Sat. Tapi Hmm. kalau yang mafruk farak ya, yang jauh berarti itu dia ke apa ya? Di ini dibatasi sama huruf lainnya gitu Sat. Jadi jaraknya harfu ilahnya ini berjauhan gitu. Ustadz, Ya. eh, i- ini emang ini ya Ustadz, gak ada suaranya. Oh, gak ada suaranya ya barusan. Iya, dari tadi Ustadz. Eh. Oke, kita lanjut. Ini berarti selesai kan ya? Iya Ustadz. Eh, Oke. Ustadz mau tanya, Iya, iya. eh, kan yang tantangan apa ya Ustadz? Yang sulit itu ketika nanti itu yang ketemu gini Ustadz binanya. Maksudnya bukan yang sohih. Yang dia itu kayak ajwaf, terus apa namanya, misal dan juga yang lainnya. Yang dia itu ada harfu ilahnya itu Ustadz. Nah itu kan biasanya Hmm. menjadi tantangan tersendiri ya Ustadz untuk Hmm. masdar gitu. Karena semisal nanti kayak kayak yang goza gitu kan Ustaz. Nah, ternyata nanti yang di yang di masdarnya itu jadi gozwan gitu. Nah, berarti kan asal kalimahnya kita harus tahu ya Ustaz. Nah, Kayak asal itu kalimahnya dari nanti apa kan nih? bahasannya itu kan istilahnya di ilal itu kan ya. Iya Ustaz. Ilal. Nah, ya harus sanding sanding belajar ilal lagi. Ilal itu kan materi lain. Memang harus ini apa namanya? Ya memang sudah kaitan ya, memang harus sama-sama membantu ya antara nahu dengan ilal untuk nahu ini kan memang disiwat kan disiwat di perlakuan bentuk-bentuk lafaz. Nah, ketika berupa huruf ketika itu terdiri dari huruf-huruf yang mu'tal, lalu ketika terdiri dari huruf-huruf huruf illat itu kan
otomatis repot sudah keluar dari anu kan, dari wazan aslinya kan. Sehingga itu mengalami Iya. proses. Nah, proses seperti ini sudah gampangnya. Fa'ala, sona kan beda ini sudah kan, beda sendiri kan. Hmm. Kan beda sendiri. Nah, kalau fa'ala, kalau dimajhulkan kan fu'ila kan gitu kan. Iya. Nasoro dimajhulkan nusiro. Sona kalau dimajhulkan. Suwina. Nah, itu kan Sina. Lah ini beda ini karena memang sudah mengalami proses. Namanya i'lalkan sona aslinya sama. Sona asluhu sowana ala wazni fa'ala qulibatul alifu litaharrukiha litaharruk apa litaharruki apa ma ba'daha kan akhirnya diganti harus waw atau iya yang jatuh setelah harkat fathah maka kaidahnya harus diganti dengan alif maka menjadi sona yasunu kan asalnya yaswono harkatnya waw dipindah kepada sod setelah harkatnya sod dibuang maka menjadi yasun artinya dia ini sudah mengalami proses-proses itu memang agak repot dia harus belajar iklal ukti Ustadz, apa ada ini Ustadz kayak metode tersendiri gitu buat biar cepet hafalnya gitu? hafal maksudnya hafal tasrifan ini. Bukan Ustadz, kayak ini masalah iklal gitu Ustadz. Nah, iya, ya harus anu bukti repot gak tahu ya saya metodenya. Ya harus anu itu sudah hafal kaidah-kaidahnya. Nggak harus dihafal sih. Yang penting sudah tahu kaidah-kaidahnya bagaimana, maka nanti pengimplementasiannya ya mudah nanti pasti teringat sendiri meskipun tidak hafal dari kaidah secara sempurna. Yang penting paham, yang penting tahu. Untuk masalah kiat-kiat, saya kurang tahu ya untuk cepat apa, hafal itu. Intinya kalau pengen cepat paham daripada ilal-ilal itu, silahkan lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan mauzun itu dipreteli sendiri. Seperti Oh, halnya berarti yasunu. Yasunu kan sudah beda dengan yaf'ulu kan. Sehingga yasunu asalnya adalah yasunu. Yasunu. Harganya dipindah menjadi yasunu. Kalau secara hafal untuk cepat-cepatnya saya kurang paham ya kalau di untuk cukup tahu kaidahnya kan nggak terlalu banyak kaidah. Ada sampai berapa kaidah di Iran itu. Setelah itu ya dipraktekkan saja rombak-rombak lafaz-lafaz yang perlu diilali. Banyak sekali lafaz-lafaz perlu. Nah, nah ini makanya di sini ini berkaitan dengan masdarnya. Bagaimana cara membaca masdar mimnya? Nah, di sini dituntun kalau nanti lafadznya dari bina ajwaf, bina sohe, mahmus, atau modoaf, maka harus masdar mimnya itu harus mengikuti wazan maf'alun. Semisal wasyadda minhum bikasril ini, semisal nanti ada lafadz yang masdar mimnya itu ada lafaz yang sudah berupa bina sahih dan yang ilahiri itu. Ternyata masdar mimnya itu mengikuti wazan maf'il. Jadi tidak masalah itu, tapi juga dianggap jarang. Apa di sini antara ajwaf sohe mahmus, misal ajwaf sohe mahmus, maka menjadi ini masonun. Ini kan asalnya maswanun, tapi kan sudah mengalami iklal. Bukan tidak sama, sama asalnya sama. Ustadz, berarti kalau yang syad itu jarang ditemukan gitu ya Ustadz? Betul. Jarang itu maka ini kan maf'al.
mengikuti wazan yang sahih. Maka al ajwaf itu maf'al maf'al al itu mengikuti seperti itu. Kalau maf'il itu jarang, jarang ditemukan, jarang sekali. Karena memang sudah keluar daripada ketentuan, keluar daripada ketentuan. Harusnya kan kiasi kan mengikuti, harusnya kan mengikuti wazan maf'al. Ternyata kok mengikuti wazan maf'il, oh, berarti dianggap jarang. Nah ini kalau berupa apa namanya masdar, ini masdar mimnya lah. Kalau isim zaman dan isim makan berarti yang ini kan. Isim zaman dan isim makan berarti yang ini. Ini yang sudah ada tanda duanya ini kan isim zaman dan isim makan. Maksudnya dua ini kan menunjukkan maf'al untuk isim zaman, maf'al untuk isim makan, mansar untuk isim zaman dan mansar isim makan. Jadi zaman ini adalah keliru. Ini adalah isim zaman dan makan. Kalau ini kan isim alatnya di belakang isim zaman dan makan. Nah, isim zaman dan makan fi'il dari bina ajwaf ini kalau dari berawal daripada bina ajwaf sohe mahmus atau mudhoaf sama dengan yang di depan itu ya sama dengan di atas yang ini mudhoafnya dibaca dhamma yaf'ulu dan dibaca fathah yaf'alu itu juga mengikuti wazan maf'alu mengikuti wazan maf'alun ini kalau ini berkaitan dengan isim zaman dan isim makannya jika fiilnya itu berupa dari bina dari fiil sulasi mujarrad tapi ya dari binaan jawab sahih mahmus dan mudhoaf yang fiil mudhari'nya dibaca dhamma yang dibaca fa'ala yaf'ulu maka wazannya maf'alun kalau semisal mengikuti maf'il nah ini mengikuti maf'alun kalau fiil ail mudhari'nya itu dibaca dhamma tapi kalau fiil mudhari'nya dibaca kasrah fa'ala yaf'ilu maka isim zaman dan isim makannya itu maka adalah mengikuti wazan maf'il. Contoh yang sohe, contoh yang sohe. Maf'al, mansor. Harusnya gini, maf'al. Tapi kalau ain fi'ilnya nanti dibaca kasrah maka menjadi maf'il nanti. Maka mengikuti wazan maf'il. Ini hanya Berarti berbicara tentang gitu ya, apa? Gimana, Ukti? Ustaz berarti mengikuti ain fiilnya ya Ustaz. Kalau ain Hmm, fiilnya doma berarti nanti itunya juga doma gitu. enggak, kalau doma gini. Kalau nanti fi'il sulasi mujarrad, hmm, yang ain mudhari'nya dibaca dhammah. Kalau ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah atau dibaca fathah, misal fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu, maka nanti isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'al gitu. Kalau yang dibaca kasroh fa'ala yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'il. Yang fa'ala yaf'alu dulu. Nah ini kalau kan yang dibahas adalah isim makan Zaman ya Ustaz. dan isim zaman. Kalau ain fiilnya nanti dibaca dhamma atau fathah, fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu, maka nanti menggunakan maf'alun.
Madrobun. Nanti tinggal disesuaikan. Yang tidak sesuai bukan tidak sesuai karena mengalami ilal. Tapi kalau fa'ila yaf'ilu maka mengikuti wazan maf'il. Bisa dipaham boleh? Oh iya Ustadz, kan tadi ini tadi hanya untuk binanya yang Ajwa, Mahmud, Mudoaf sama Hmm, Sahih ya, Ustadz. iya. Ya, kan ini kan tinggal diingat-ingat nanti kalau bina jua sohih dan itu maka nanti isim zaman makan harus mengikuti wazan maf'al. Iya, Ustadz. Yang tidak sama itu bukan tidak sama, tapi karena sudah mengalami proses ikhlas. Asalnya sama. Oh iya Ustadz, berarti eh, ini apa namanya untuk masdar mimi itu berarti untuk setiap kata itu pasti ada masdar miminya ya Ustadz. Iya ada, kan ada, Kalau ada yang tidak ada lah. ada semua Ustadz ya. Ada semua ini kan. Yang Cuma tadi masdar faedahnya wa hanya hurufim ada yang lebih dari satu ya, kayak ini. Kalau nanti di fi'il sulasi mazid itu masdar wa hurufnya lebih satu. Yang masdar mimnya tetap satu yang ada mimnya itu. Mimnya itu kan mim zaidah bukan mim lafad. tetap Contoh, hmm, ini kan nawwaro kan fi'il madi, yunawwiru fi'il mudhari, tanwiron apa ini? masdar, Tanwirotan, masdar Ustadz. tinwaron, tinwaron. Itu masdar semua Ustadz. Masdar munawwaran, ini kan masdar mimnya. Masdar mimnya itu bersamaan dengan mim, mimnya mim zaidah lah. Masdar itu nggak selamanya satu, lebih dari satu kadang. Contohnya ini sekarang tiga masdarnya. Hmm. Hilang. Tinggal ikutin sudah. Oke. Waftahlah ini berkaitan dengan apa ya? Hanya menuntun-nuntun. Oh, kalau gini-gini harusnya wazannya gini, ini harusnya wazannya gitu gitu. Lah, saya buka misalnya tuh tasrifiyahnya itu kan sebagai apa namanya? Pembuktiannya kan. Lanjut. Waftah laha min naqisin wa maqurin wa'kis bi mu'tallin ka mafrukin ya'in. Waftah laha min naqisin wa maqurin wa'kis bi mu'tallin ka mafru'in ya'in. Masdar mim berarti sekarang masdar mim, isim zaman dan isim makan. Ini sudah tiga. Kalau tadi kan satu-satu. Masdar mim. Kalau dari fi'il sulasi mujarrad bina ini, bina ini, bina ini, maka nanti masdar mimnya ikut ini.
isim zaman dan isim makan. Kalau fiilnya dari bina ini dan ini maka harus mengikuti wazan gini kan gitu kan. Sekarang tiga-tiganya. Masdar mim, isim zaman dan isim makan dari fiil sulasi mujarrad tetap yang terdiri dari bina nakis. Ini khusus di bina nakis dan lafif makrun. Di bina nakis dan lafif makrun. Ini lafif, makrun, dan bina nakis. Ya, bagaimana kalau seperti itu? Maka itu bisa mengikuti wazan maf'al. Semuanya nanti bisa mengikuti wazan maf'al. Harus, bukan ini harus, ya. Harus mengikuti wazan maf'al. Harus mengikuti wazan maf'al. Berarti yang ini, lafif mafruk, apa makrun dengan nakis. Maka nanti isim masdar, masdar wirumimnya, isim zaman dan isim makannya, maka mengikuti wazan maf'al. Dan jika bina mu'tal misal atau bina laf mafruk, maka harus mengikuti wazan maf'il. Nah ini berkaitan dengan wazan-wazan ya. Cuma nadom-nadom ini hanya kalau gini gitu, kalau gini cuma sekedar aturan-aturan doang itulah. Intinya tinggal dihafal saja kan, ingat-ingat saja. Wa ma'ada sulasi كلا نجعلا مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ممن يصير wazannya masdar mim ini isim zaman dan isim makan dari fi'il selain sulasi mujarrad berarti ini sudah selain dari fi'il sulasi mujarrad ya sudah keluar dari fi'il sulasi mujarrad berarti apa saja nanti kalau keluar dari fi'il sulasi mujarrad berarti kan ada fi'il rubai kan ada yang ada kalanya nanti rubai mulhak ataupun rubai mazid fi'il sulasi mazid rubai ada kalanya rubai mulhak maka itu dekhumasi dan sudasi itu seperti mudoreknya ketika mabni majhul gimana huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir di fathah. Selain maka bagaimana? Huruf pertama dibaca dhammah, selain akhir dibaca fathah. Selain fi'il sulasi mujarrad ya. Gini. Makanya apa tadi? Apa yang eh masdar mim ya? Oh, masdar mim isim zaman makan. Isim zaman dan isim makan. Maka bagaimana? Maka huruf pertamanya dibaca dhammah sebelum akhir dibaca fathah. Wa mutafa'alan. Mutafa'al. Nah, ini kan. Ini aturannya emang. Bisa dipahami ya, Uti? Iya, Ustaz. Jadi kalau yang ini ya, Ustaz. Yang tadi wazan untuk masdar mim, isim zaman makan, selain yang sulasi mujarad itu eh, berarti nanti ini apa namanya seperti majhul gitu ya. Ya, dari Fut ya seperti Dhamma ya seperti awaluhu hmm, betul 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 betul. Tsumma awaluhu wa futiha qoblal akhir.